Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Baik, pembahasan kita pada malam hari ini adalah lanjutan dari pembahasan sebelumnya, yaitu tentang obat rasa khawatir dan kesedihan atau kegalauan, tidak ketenangan, tidak merasakan ketenangan. Solusinya itu telah disebutkan sebagian pada pertemuan sebelumnya. Akan kita lanjutkan pada malam hari ini, insyaallah taala. Baik, berikutnya di antara solusi bagi mereka yang merasakan kekhawatiran dan kesedihan atau kegalauan adalah ketika dia menjadikan akhirat itu sebagai tujuannya. Kenapa? Karena mereka yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya adalah salwatun linnafs. Itu merupakan hiburan bagi jiwa. Sedangkan mereka yang tujuan hidupnya hanya dunia saja, itu akan menghancurkan jiwa. Menghancurkan jiwa. Ini berdasarkan dengan hadis riwayat At-Tirmidzi dan sanad yang sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari hadis Anas bin Malik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana al-akhiratu hammahu, ja'alallahu ginahu fi qalbihi, wa jama'a lahu syamlahu, wa atathu dunya wa hiya raghimah." Siapa yang akhiratnya adalah merupakan tujuannya, tujuan hidupnya ketika dia hidup di dunia, jadi segala aktivitasnya dijadikan bernilai ibadah. Bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang aktivitasnya seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan kecukupan di dalam hatinya. Akan jadikan kecukupan di dalam hatinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusannya, urusan dunianya. Kemudian dunia itu akan datang kepadanya dalam keadaan hina. Atau sebagian juga mengatakan dunia itu akan datang terpaksa datang kepada dia. Jadi siapa yang menyibukkan dirinya dalam perkara akhiratnya, maka tidak perlu dia khawatir terhadap kehidupan dunianya. Ya, tapi tentunya harus melakukan sebab ya, jangan hanya duduk-duduk saja, tidak mau mencari rezeki, tidak. Tetapi harus melakukan sebab. Melakukan sebab datangnya rezeki itu. Dan itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam lanjutkan, "Man kanatid dunya hammahu." Siapa yang dunia yang merupakan tujuan hidupnya, segala aktivitas kehidupannya dunia, orientasinya hanya ke dunia saja, hanya untuk harta saja semata-mata. Maka siapa yang demikian kehidupannya, maka Allah Subhanahu wa taala ja'alallahu faqrahu baina ainihi. Allah akan senantiasa menjadikan kefakiran di depan kedua matanya. Dia akan senantiasa dihantui. Dia senantiasa ada rasa khawatir dalam dirinya. Dia takut jangan sampai dia hidup dalam keadaan miskin.
Nah, ini dia tidak akan merasakan ketenangan ya yang seperti ini. Akan senantiasa gelisah, tidak tenang, tidak tenteram kehidupannya. Walaupun dia memiliki harta. Walaupun dia memiliki harta. Kemudian wa farraqa syamlahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mencerai-beraikan urusannya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lah. Dan tidak akan datang kepadanya dari dunia kecuali apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi milik dia. Jadi kalaupun misalnya dia mendapatkan dunia, tapi itu hanya sekedar dia dapatkan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia mendapatkan harta, hanya harta dunia saja dia dapatkan. Mungkin dia dapatkan. Mungkin dia dapatkan, tapi itu hanya sekedar dunia saja. Dunia saja, tapi akhirat nanti dia akan merasakan penderitaan untuk yang selamanya. Untuk selamanya. Dalam sebuah kisah yang diceritakan oleh Ibnu Qayyim, Ibnu Jauzi rahimahullah taala dalam manaqib Umar bin Abdul Aziz. Abu Ja'far Al-Mansur, khalifah Bani Umayyah, dia pernah meminta kepada Abdurrahman bin Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq. Jadi dia cicitnya Abu Bakar As-Siddiq. Qasim bin Muhammad Abu Bakar As-Siddiq bin Abi Bakar As-Siddiq itu adalah salah satu dari 7 ahli fikihnya kota Madinah. Ini anaknya yaitu Abdurrahman bin Qasim. Abu Ja'far Al-Mansur khalifah pada waktu itu dia meminta kepada Abdurrahman bin Qasim, bilang tolong nasihati saya. Dia minta nasihat dari Abdurrahman bin Qasim pada waktu itu. Kemudian dia katakan, Abdurrahman katakan, saya menasihatimu, a'iduka bima ra'aitu am bima sami'tu. Apakah saya menasihatimu dengan apa yang saya lihat atau yang saya dengar? Yang saya dengar. Maka Abu Ja'far Al-Mansur mengatakan, nasihatilah saya dengan apa yang engkau lihat. Yang dia lihat. Artinya dia lihat nyata. Bukan dari yang dia dengar. Artinya kalau dia dengar berarti dari hadis atau dari Al-Quran. Ini tidak. Dari apa yang engkau lihat. Maka baik. Kalau begitu Abdurrahman bin Qasim menasihati Abu Ja'far Al-Mansur. Khalifah pada waktu itu. Khalifah pada waktu itu. Dia katakan bahwa Umar bin Abdul Aziz diceritakan khalifah ya, khalifah Umayyah juga ya, kalau tidak salah. Umar bin Abdul Aziz dia memiliki anak 11 orang. Memiliki anak 11 orang. Dan ketika beliau wafat, dia hanya meninggalkan warisan untuk anaknya hanya 17 dinar saja. 17 dinar. 1 dinar untuk nilai sekarang. Kalau dia dinar dari emas, itu 3 jutaan lebih. 1 dinar. 1 dinar. Kemudian ketika beliau meninggal, uang yang dia pegang, yang dia tinggalkan untuk anaknya hanya 17 dinar saja. Kemudian 5 dinarnya digunakan untuk mengurus jenazahnya. Kemudian 2 dinarnya dipakai untuk membeli lahan kuburannya. Berarti sisa berapa? Sisa 10 dinar. Sisa 10 dinar. 10 dinar itulah yang kemudian dibagikan kepada 11 orang anaknya. Berarti tidak sampai 1 dinar didapatkan 1 orang. Ini Umar bin Abdul Aziz. Dan Umar bin Abdul Aziz itu dikenal dengan dia gemar bersedekah berinfak. Kemudian kata Abdurrahman bin Qasim, dia katakan, saya melihat Hisham bin Khalifah Bani Abbasiyah. Hisham bin Abdul Malik. Saya melihat dia juga memiliki 11 orang anak. Dan ketika beliau meninggal, Hisham bin
Abdul Malik ini, dia tinggalkan warisan untuk anaknya 1 juta dinar satu orang. 1 juta dinar kali 1 juta dengan 3 jutaan lebih, berarti itu ada berapa? Kalau dihitung 3T lebih. Untuk hitungan nilai uang sekarang. Saking banyaknya harta yang didapatkan. Waris yang didapatkan oleh anaknya Hisham bin Abdul Malik. Khalifah pada waktu itu. Tetapi kata Abdurrahman, setelah itu saya melihat salah satu anak dari Umar bin Abdul Aziz itu ketika ada perang pada waktu itu, dia bersedekah dengan 100 ekor unta. Bayangkan. Padahal warisannya cuma berapa? Tidak sampai 1 dinar. Dari mana dia dapat uang? Sedangkan kata Abdurrahman bin Qasim, anaknya Hisham bin Abdul Malik itu, saya melihat dia dalam keadaan diberikan sedekah kepadanya. Padahal dia dapat harta warisan tadi berapa? 1 juta dinar. Dia diberikan sedekah, kenapa? Karena dia mengemis meminta. Habis uangnya. Ini kan dunia. Maka ketika itu, sebelum Umar bin Abdul Aziz wafat, dia ditanya, apa yang engkau tinggalkan untuk anak-anakmu? Dia katakan, saya meninggalkan untuk anak saya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa, dia katakan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi walinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi penolong dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Lihat di akhir kisahnya seperti itu. Bahkan Umar bin Abdul Aziz dia katakan, kalau saya melihat anak saya dia berbuat kecurangan, dia tidak ingin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, saya tidak berikan fasilitas untuk dia. Ini Umar bin Abdul Aziz. Ini contoh bagi kita semua, bagi mereka yang tidak, hammahu akhirat itu sebagai tujuan hidupnya, bukan dunia. Dunia hanya sebagai wasilah saja. Dunia sebagai tempat dia untuk mengumpulkan bekalnya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah harta yang sebenarnya, yang hakikatnya, yang hakiki. Oleh karena itulah ketika seseorang dunia akhirat sebagai tujuan hidupnya, maka dia akan merasakan ketenangan. Dia akan merasakan kedamaian di dalam dirinya. Tetapi mereka yang dunia sebagai tujuan hidupnya, walaupun dia memiliki kenikmatan, memiliki harta dan sebagainya, dia akan merasakan penderitaan, kesengsaraan. Dia tidak akan merasakan ketenteraman di dalam hidupnya. Walaupun dia memiliki harta. Itu diantara solusi atau obat untuk mereka yang tidak merasakan ketenangan, kedamaian, dan ketenteraman. Kemudian berikutnya, di antara solusi berikutnya atau kiat berikutnya adalah obat kekhawatiran, ketakutan, dan kesedihan adalah senantiasa meminta perlindungan dengan perantaraan salat. Dengan perantaraan salat. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surah Al-Baqarah, "Ista'inu bis-sabri was-shalah." Ista'inu, mintalah pertolongan dengan perantaraan kesabaran dan salat. Kesabaran dan salat. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-Nya ketika ingin mendapatkan kedamaian, ketenteraman, maka lakukan 2 hal, yaitu kesabaran dan salat. Dalam Sunan Abi Dawud dari hadis Salim bin Abi Al-Ja, dia berkata, qala rajulun, ada seorang mengatakan, laitani shallaitu fastarahtu. Laitani, alangkah baiknya, alangkah senangnya saya
Ketika saya selesai sholat, maka saya merasakan istarohtu. Istaroha artinya dari sisi bahasa Arab, istaroha itu sudah jadi bahasa Indonesia, istirahat. Istaroha yastarihu istirohatan. Artinya ketenangan. Ketika dia selesai sholat, maka dia merasakan ketenangan setelahnya. Ketenangan setelahnya. Tapi jangan sampai ada yang mengatakan, wah, lamanya saya sholat tapi tidak merasakan ketenangan. Kalau ada yang tidak merasakan ketenangan setelah dia sholat, berarti harus dia perbaiki sholatnya. Harus dia periksa kembali. Mungkin sholatnya harusnya diperhatikan. Syarat-syaratnya, rukunnya, kewajibannya, sunnahnya, harus diperhatikan. Kemudian yang kedua mungkin niatnya. Harus diperhatikan. Ada yang salah di situ. Ada yang salah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala katakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah seseorang dari perkara mungkar, dari perkara yang keji. Jadi kalau dia masih lakukan, berarti ada yang salah. Ada yang harus diperbaiki. Ada yang harus diperbaiki. Baik. Kemudian juga Salih bin Abil Jad, dia mengatakan juga bahwa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Bilal, wahai Bilal, aqimis shalah arihna biha." Wahai Bilal, dirikan, tegakkan salat, arihna biha. Maka kami akan merasakan ketenangan, kedamaian dengan salat itu. Dengan salat itu. Makanya juga dalam riwayat yang lain dikatakan dalam Sunan Abi Dawud dengan sanad yang hasan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazanahu amrun shalla." Jika ada suatu masalah, perkara yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedih, maka beliau salat. Solusinya adalah dia salat. Solusinya adalah salat. Maka oleh karena itulah ketika seseorang dia melaksanakan salat dengan benar, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka dia akan merasakan ketenangan. Ketenangan jiwa. Tidak ada kekhawatiran di dalam dirinya. Apalagi terhadap perkara yang di masa yang akan datang yang belum terjadi. Sebagaimana yang saya katakan sebelumnya bahwa banyak manusia sekarang sebenarnya dia belum terjadi, di masa yang akan datang dia sudah mengkhawatirkan. Khawatir dia hidup miskin, apalagi terhadap anaknya. Makanya dia suruh anaknya, walaupun itu perempuan, pokoknya kau harus kuliah, harus kerja, dan sebagainya. Itu muncul dari mana? Karena adanya rasa khawatir dalam dirinya terhadap perkara yang sebenarnya dia sendiri belum tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Begitu pula dengan sebagian orang yang kadang dia larut di dalam kesedihan di kehidupannya yang sudah berlalu. Banyak orang yang memiliki kehidupan sebelumnya dan yang kehidupan yang suram, gelap. Nah, itu harusnya kan tidak perlu dia bersedih dengan apa yang sudah berlalu. Sudah berlalu. Baik. Berikutnya di antara perkara yang kiat untuk menghilangkan kesedihan dan kekhawatiran, yaitu hendaknya dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan segala urusannya, segala perkaranya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Talaq, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupinya. Akan mencukupinya. Artinya kafihi, Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya dari semua apa yang membuat dia khawatir. Dari perkara dunianya atau agamanya.
dari perkara dunia maupun agamanya. Ya namanya tawakal artinya setelah dia berusaha dengan maksimal, setelah itu hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang melakukan hal yang seperti itu, dia tidak akan merasakan kekhawatiran, kesedihan dan sebagainya. Dia tidak akan merasakan hal yang seperti itu. Kenapa? Karena semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti orang tua misalnya memiliki anak. Memiliki anak, dia sudah perintahkan anaknya untuk belajar, untuk sholat misalnya, untuk mengaji, atau diperintahkan untuk masuk pesantren tapi dia lari. Ya kan ada ya kadang-kadang seperti itu. Kalau dia sudah berusaha dengan maksimal maka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan merasakan ketenangan di situ. Kenapa? Karena dia yakin bahwa hidayah, petunjuk itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya bisa berusaha saja. Dia hanya bisa berusaha, hasilnya Allah yang menentukan. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak contohnya di dalam riwayat-riwayat sebelumnya. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dengan kisah tentang pamannya Abu Thalib, bagaimana sayangnya cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap pamannya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ketika Abu Thalib dalam keadaan sakaratul maut, dia datang kepada pamannya, "Ya ammi qul la ilaha illallah. Kalimatan asyhadu bika indallah." Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat yang dengannya saya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya akan bela engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir kisahnya Abu Thalib karena dipengaruhi juga oleh Abu Jahal dan satu orang lagi, dia katakan bahwa atargabu an millati Abdul Muthalib, apakah engkau benci kepada agama Abdul Muthalib, ayahmu? Akhirnya dia meninggal dalam keadaan tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Setelah meninggal maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan la astaghfiranna lak ma lam unha ank. Sungguh betul-betul saya akan memintakan ampunan untukmu wahai Abu Thalib selama saya tidak dilarang. Maka oleh karena itu turunlah ayat teguran untuk nabinya. Maka dari Nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Tidak pantas bagi seorang nabi dan kaum mukminin untuk memintakan ampunan kepada orang-orang musyrik. Teguran bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dalam ayat lain disebutkan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang paling engkau cintai sekalipun. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan hidayah kepada orang yang menunjukkan bahwa segalanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya bisa berusaha saja. Manusia hanya bisa berusaha saja. Jadi tawakal itu kedudukannya seperti jasad. Dari tawakal dari seluruh amalan itu seperti apa namanya? Jasad dari kepala. Jadi tawakal diperumpamakan seperti jasad. Amalan-amalan yang lainnya diperumpamakan seperti kepala. Kepala tidak mungkin berfungsi dengan baik, dengan benar, kalau tidak ada jasadnya. Begitu pula dengan sebaliknya. Begitu pula sebaliknya. Jasad juga kalau tidak ada kepalanya, ya tidak ada gunanya. Tidak ada artinya. Artinya saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Dan juga orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh siapa Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah dalam Sifatul Mar'atis Shalihah, beliau sebutkan bahwa di antara
buah dari orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mahabbatullah. Nairu mahabbatillah. Dia akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dicintai, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara buah dari orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan merupakan obat bagi seluruh penyakit yang ada di dalam hatinya. Penyakit yang ada di dalam hati. Apakah itu penyakit hasad, penyakit iri kepada orang yang mendapatkan kenikmatan. Kalau dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia yakin bahwa segala rezeki, nikmat itu kan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan hasad, tidak akan iri kepada orang. Bagaimanapun banyaknya kenikmatan yang orang lain dapatkan. Kemudian juga di antara buah dari orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai pelindung baginya. Pelindung baginya dari untuk menolak kejelekan dan bahaya. Menolak kejelekan dari dirinya, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersandar kepada yang lainnya, kepada makhluk. Bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau bersandar kepada makhluk, ya mungkin kadang-kadang orang akan kecewa. Tidak sesuai harapan. Tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Ya, kadang-kadang seperti itu. Kemudian juga di antara buah dari orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari bahaya atau pengaruh dari syaitan. Kenapa? Karena dia sudah menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berharap kepada yang lainnya. Tidak berharap kepada yang lainnya. Baik. Itu di antara ya. Jadi solusi kiat untuk mendapatkan ketenangan, ketentraman dalam hidup ini adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, di antara perkara kiat untuk mendapatkan ketenangan, menghilangkan rasa khawatir dan kesedihan adalah dengan menyibukkan diri semangat terhadap apa yang memberikan manfaat bagi dirinya di masa sekarang. Pada saat sekarang ini. Itu akan memutuskan kesedihan apa yang telah berlalu dan akan hilang darinya rasa kekhawatiran apa yang akan datang. Jadi tidak perlu dipikirkan di masa yang lalu. Wah, hidup saya yang lalu, saya suka minum, saya suka menjudi, dan sebagainya. Tidak perlu diingat di masa-masa yang lalu. Ya ada juga sebagian ya kadang yang bertanya tentang masalah-masalah dari masa-masa lalu yang pernah dia lalui. Tidak perlu dia ingat lagi di masa yang lalu. Dia sibukkan dirinya dengan di masa sekarang ini. Kemudian juga tidak perlu dia sibukkan dirinya, tidak perlu dia pikirkan di masa yang akan datang. Di masa yang akan datang. Maka kalau dia lakukan hal yang seperti ini, dia akan merasakan kebahagiaan, ketenangan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allahi minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun. Artinya pada keduanya itu ada kebaikan. Mukmin yang lemah, mukmin yang kuat juga ada kebaikannya, tetapi yang lebih dicintai dan yang lebih baik adalah mukmin yang kuat. Adalah mukmin yang kuat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan juga ihris ala ma yanfa'uk. Semangatlah engkau terhadap apa yang memberikan manfaat pada dirimu. Apa yang ada pada sekarang ini. Apa yang bisa kita lakukan sekarang itu yang kita lakukan. Wasta'in billahi wala ta'jiz. Mintalah pertolongan setelah berusaha, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah lemah. Jangan lemah. Ya, apalagi hadir menuntut ilmu. Jangan pernah lemah. Ya. Semangat terhadap apa yang bisa memberikan manfaat kepada diri kita.
Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Jika menimpa padamu sesuatu, apakah itu penyakit atau yang lainnya, kekurangan dan sebagainya, jangan pernah mengatakan seandainya saya melakukan begini dan begini. Seandainya saya melakukan begini dan begini. Walakin kul, tetapi katakan adalah qadarullahi wa ma syaa fa'al. Tapi katakan bahwa itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, apa yang Dia kehendaki itulah yang terjadi. Nah, kalau dia katakan seperti ini akan tenang dirinya. Akan tenang. Fa inna law, sesungguhnya ucapan law itu seandainya itu tahu amal syaitan, akan membuka pintu-pintu syaitan untuk masuk dalam dirinya. Seandainya mengatakan law. Jadi walaupun law itu sebenarnya tidak secara mutlak semuanya dilarang. Law boleh saja ketika dalam perkara kebaikan. Dalam perkara kebaikan. Misalnya kalau saya punya harta, saya akan bersedekah begini dan begini. Kenapa? Itu dalam perkara kebaikan. Itu akan memberikan semangat cambukan pada dirinya untuk juga melakukan kebaikan seperti itu. Itu dijelaskannya oleh Syekh Shalih Fauzan dalam Kitab Tauhidnya, penjelasannya Kitab Tauhid. Baik. Di sini dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala dalam menjelaskan hadis ini. Dia mengatakan bahwa di dalam hadis ini yadullu ala sa'yi fi izalati asbabil jalibati lil humum. Di dalam hadis ini menunjukkan atas usaha untuk menghilangkan sebab yang akan mendatangkan kekhawatiran, ketakutan. Jadi dalam hadis ini menunjukkan usaha, artinya usaha ketika seseorang melakukan, semangat melakukan, sibuk menyibukkan dirinya dengan apa yang ada sekarang, itu merupakan sebab untuk menghilangkan rasa khawatir dalam dirinya. Kemudian juga itu merupakan sebab untuk menghasilkan, mendapatkan kebahagiaan, ketentraman dalam dirinya. Dalam dirinya. Kenapa? Karena dengan dia sibukkan dirinya dengan apa yang ada masa sekarang ini, dia akan melupakan terhadap perkara yang lalu yang dia tidak senangi. Perkara yang lalu yang jelek. Masa-masa kelamnya dahulu itu akan dia lupakan. Kenapa? Karena dia sibuk dengan apa yang ada sekarang. Apa yang ada sekarang ini. Yang saya mengatakan la yumkinuhu radduha. Walaupun sebenarnya dia mengingat tidak mungkin kembali lagi pada masa yang lalu. Tidak mungkin. Tidak mungkin kalau begitu putar kembali masa yang lalu. Tidak mungkin seperti itu. Itu sesuatu yang mustahil namanya. Ya. Kemudian juga wa ma'rifatihi anna istighala fikrihi. Kemudian juga dia akan mengetahui dengan dia sibuk melakukan apa yang masa sekarang, dia akan menyibukkan pikirannya terhadap kalau dia misalnya menyibukkan dirinya dan memikirkan masa yang akan lalu atau yang akan datang, itu akan menyibukkan pikirannya, dia berpikir, sibuk dia berpikir, akhirnya dia melakukan perkara yang sia-sia dan perkara yang mustahil. Yang tidak mungkin, kalau dia di masa yang lalu, tidak mungkin dia kembali lagi. Tidak mungkin. Itu sesuatu yang mustahil. Kemudian juga untuk yang masa akan datang, dia hanya akan sibuk dirinya saja berpikir. Padahal belum tentu juga dia akan dapatkan. Belum tentu juga. Makanya beliau katakan, wa anna dzalika humkun wa junud. Itu adalah kebodohan dan kegilaan namanya. Kalau ada orang sibuk memikirkan yang seperti itu. Fa yujahidu qalbahu an tafakkuri fiha. Dia bersungguh-sungguh menjadikan pikirannya berpikir terus untuk memikirkannya. Kemudian juga begitu pula hatinya disibukkan untuk memikirkan apa yang akan datang. Apa yang akan datang berupa kemiskinan, dia khawatir jangan sampai hidup tidak memiliki apa-apa, rasa takut, dan selain daripada itu. Dia akan menghayalkan pada masa yang akan datang di hidupnya. Padahal perkara-perkara itu dia tahu bahwa perkara yang akan datang itu
Itu perkara yang majhul, beliau katakan Syekh. Majhul, sesuatu yang kita tidak mengetahuinya, apa yang akan terjadi? Kebaikan atau kejelekan kita tidak mengetahuinya. Kita tidak mengetahuinya. Kemudian beliau katakan wa annaha biyadillahil azizil. Biyadi al-azizil hakim. Itu semua ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bukan laisa biyadil ibadi. Tidak ada yang ada di tangan manusia illa asya'ya fi tahsili khairatiha. Kecuali hanya sekedar usaha saja. Tidak ada yang ada di tangan manusia, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, tidak ada yang ada di tangan manusia kecuali hanya sekedar usaha saja. Dia berusaha untuk mendapatkan kebaikan, untuk menolak bahaya, itu yang bisa dia lakukan. Hasilnya bukan dia yang tentukan, Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia lakukan hal yang seperti ini, maka dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan tenang jiwanya. Akan tenang jiwanya. Dia tidak akan merasakan kekhawatiran, kesedihan. Kekhawatiran, kesedihan dan sebagainya. Kemudian berikutnya, di antara kiat atau solusi untuk mendapatkan kebahagiaan, ketentraman, kedamaian di dalam jiwa seseorang, maka hendaknya dia tahaddus bi nikmatillahi dzahira wal batinah. Hendaknya dia tahaddus, membicarakan, menyampaikan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang nampak maupun yang tersembunyi. Yang nampak maupun yang tersembunyi. Kenapa? Karena pada hakikatnya begini, nikmat Allah, nikmat itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satu nikmat pun yang kalian dapatkan, rasakan, nikmati kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari ketika dia bayi, lahir sampai dia meninggal, semuanya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah siapa saja di antara hamba yang bisa mengevaluasi dirinya, mengintrospeksi dirinya, muhasabah. Muhasabah artinya mengevaluasi apa yang telah dia perbuat dan untuk di masa yang akan datang. Kalau ada orang yang senantiasa muhasabah dirinya, maka segala persoalan hidupnya, segala masalah yang datang pada dirinya semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan merasakan bahwa itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya mungkin perlu usaha yang ekstra untuk bisa sampai ke derajat yang seperti ini. Ketika dia ditimpa musibah, bahaya dan sebagainya, dia sampai mengatakan bahwa itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Ketika masalah yang ada, bahaya yang menimpa dirinya, sakit dan sebagainya. Ketika itu mengantarkan dia untuk mendekatkan dirinya, semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah nikmat. Ketika itu mengantarkan dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketahui bahwa itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kebalikannya. Ketika dia ditimpa banyak masalah, musibah dan sebagainya, penyakit dan sebagainya. Begitu pula dengan nikmat, mendapatkan nikmat harta dunia dan sebagainya. Semakin menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala, ketahui bahwa itu adalah bukan nikmat. Bukan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallam, "Undhuru ila man huwa asfala minkum, wa la tanduru ila man huwa fawqakum, fa huwa ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum." Lihatlah, perhatikanlah kepada orang yang berada di bawah kamu, di bawahmu. Dan jangan engkau pernah melihat kepada orang yang berada di atasmu. Maka dengan demikian, maka itu akan menjadikan engkau tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang engkau dapatkan. Engkau dapatkan. Jika kita
ketika kita mendapatkan nikmat keimanan, kesehatan, masih bisa makan, ya lihat ke bawah, ya masih ada orang yang lebih sederhana hidupnya daripada saya. Orang yang sederhana hidupnya juga melihat, oh masih ada orang yang lebih di bawah daripada saya. Nah, kalau dia punya prinsip yang seperti ini, hidupnya akan tenang. Begitu pula juga dengan orang yang sehat. Sehat dia lihat dirinya, oh masih ada orang, alhamdulillah saya ini sehat. Nah, ada orang yang sakit. Orang yang sakit dia lihat dirinya, wah masih ada orang lebih parah sakitnya daripada saya. Daripada saya. Begitu seterusnya. Sehingga dia akan merasakan ketenangan itu. Merasakan ketenangan. Kemudian juga di dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa terkandung makna di dalamnya adalah hendaknya seseorang itu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala apa yang diberikan kepada kita. Apa yang diberikan kepada kita. Dan kesyukuran itu ada dua bentuknya. Kesyukuran bisa dilakukan dengan lisan kita. Dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyebutkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala fahadits, maka bicarakan. Kemudian yang kedua adalah di antara bentuk kesyukuran adalah dengan amalan anggota tubuh. Amalan anggota tubuh itu di antara bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya melakukan perintah menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk kesyukuran namanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga katakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepadaku, maka justru saya akan semakin menambah nikmatku kepada kalian. Nikmat itu belum tentu, tidak semua dalam bentuk harta baru dikatakan nikmat, tidak. Belum tentu. Kita dikuatkan, kita dijadikan menjadi semangat kuat untuk belajar, itu sudah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala itu nikmat namanya. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesehatan kepada kita, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu pula Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman bagi mereka yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Kalaupun tidak dirasakan di dunia, maka di akhirat pasti dia akan dapatkan. Pasti dia akan dapatkan. Maka oleh karena itulah syukurilah nikmat itu. Syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenali nikmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenalilah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita, kemudian syukuri nikmat itu. Gunakan nikmat itu kepada apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan mata, diberikan telinga, diberikan lisan, diberikan kaki, gunakan untuk apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yang terakhir, di antara solusi atau kiat untuk menghilangkan kesedihan, kekhawatiran di dalam diri seorang hamba adalah dengan seseorang mengetahui anna'lama anna ba'dal usri yusran. Hendaknya dia tahu bahwa setelah kesusahan itu ada kemudahan setelahnya. Ada kemudahan setelahnya. Maka oleh karena itulah hendaknya kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ditimpa penyakit, misalnya, sudah berobat ke sana kemari tidak sembuh-sembuh. Tidak sembuh-sembuh. Jangan dia berprasangka jelek kepada Allah Subhanahu wa taala.
hendaknya dia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin penyakit yang menimpa dirinya itu akan menjadikan dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak semua hamba ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dunia, dia akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara manusia ketika diberikan nikmat harta justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, justru semakin menyombongkan dirinya dan sebagainya. Ini berdasarkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, inna ma'al usri yusron. Sesungguhnya bersama dengan kesusahan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusron. Diulangi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, inna ma'al usri yusron. Bersama dengan kesusahan itu ada kemudahan di dalamnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini sebutkan al-usr itu 2 kali tapi dalam bentuk ma'rifah. Ada alif lamnya dari sisi bahasa. Kalau dia dari sisi bahasa, kalau 2 bentuk ma'rifah seperti itu dianggap satu. Dianggap satu. Tapi yusron itu disebutkan 2. Nah, kalau kalimat kata dia dalam bentuk nakiro, maka kalau disebutkan 2 kali berarti itu dianggap 2 kali, bukan satu. Tapi kalau kalimat dalam bentuk ma'rifah disebut 2 kali tapi dianggap satu. Nah, ini rahasianya bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kesusahan yang didapatkan 1 kali, maka kemudahan itu 2 kali didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang besar yang diberikan kepada kita. Diberikan kepada kita. Ini juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf, hatta idastai'asa ar-rusulu wa dhannu annahum qad kutibu ja'ahum nasruna. Sampai ketika ar-rasul itu dia merasa putus asa. Mereka menyangka, para rasul menyangka ketika mereka didustakan. Maka ja'ahum nasruna. Pada saat itulah kemudian datang pertolongan kami. Artinya setelah adanya kesusahan yang dirasakan, maka pertolongan itu akan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akan datang. Maka dari riwayat yang lain juga disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, wa'lam anna an-nasra ma'as sabr wa annal faraja ma'al karb wa anna ma'al usri yusron. Dari hadis Anas bin Malik, ya, hadis riwayat Imam Ahmad dari Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, ketahuilah bahwa sesungguhnya pertolongan itu akan datang ketika seseorang bersabar. Ketika dia bersabar, maka pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala akan datang. Ketahuilah, kalau dia tanamkan dalam diri kita bahwa untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia bersabar. Hendaknya dia bersabar. Wa annal faraja ma'al karbi. Begitu pula untuk mendapatkan kelapangan dada, ketentraman, kedamaian, itu sebelumnya dengan al-karb. Ya, al-karb. Mungkin dia merasakan kegelisahan, kelelahan dan sebagainya. Capek datang belajar, capek kerja dan sebagainya. Tapi setelah itu akan datang ketenangan, kedamaian pada diri seseorang. Wa anna ma'al usri yusran. Dan bersama dengan kesusahan, kesukaran itu ada kemudahan padanya setelahnya. Ada kemudahan setelahnya. Kalau ini diyakini dalam hatinya, insyaallah ta'ala dia akan merasakan ketentraman, kedamaian di dalam jiwa seseorang. Baik, saya kira cukup ya untuk malam ini. Mungkin azan dulu ya. Bismillah. Izin bertanya Ustaz. Tadi dikatakan jika ada perkara yang membuat Rasul sedih, maka beliau melaksanakan sholat. Yang saya tanyakan di sini, sholat apakah itu? Apakah sholat malam atau ketika beliau merasakan sedih, langsung sholat pada saat itu? Terima kasih Ustaz. Artinya
meminta pertolongan dengan sholat, sifatnya umum. Sholat apa saja. Sholat apa saja dilakukan. Apakah itu sholat malamnya atau sholat wajibnya. Semuanya akan mendatangkan ketenangan. Karena sifatnya umum ya. Allah SWT katakan ista'inu bis-sabri was-shalah. Sifatnya umum. Sholat apa saja. Apakah sholat duhanya atau sholat yang lainnya. Sholat sunnah rawatibnya atau sholat wudhunya dan sebagainya. Itu sifatnya umum di situ. Hanya yang perlu diperhatikan tadi bahwa ketika kita menginginkan adanya pengaruh dari sholat itu, maka hendaknya kita perhatikan sholat kita. Perhatikan sholat kita. Apakah dengan dilakukan di awal waktunya, kemudian dilakukan sesuai dengan syarat-syaratnya, rukunnya, kewajibannya, sunnahnya, dan yang lainnya. Itu kalau kita lakukan dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita akan mendapatkan pengaruh daripada sholat itu. Baik, yang di depan. Baik, saya ulangi lagi Ustadz. Yang pertama mungkin saya sampaikan bahwa Ustadz tadi menyampaikan bahwa ada beberapa kaifiat untuk mengobati kegalauan. Terkadang memang beberapa kaifiat ini mungkin kena dan kita merasa tenang di dalamnya. Cuman ya namanya syaitan terkadang menggembosi kita kembali gitu di dalam hati. Nah, pertanyaan saya bagaimana cara kita menghadapi syubhat-syubhat gembusan-gembusan setan ini, Ustaz. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, setan atau iblis itu memang sudah bersumpah ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa saya akan mempengaruhi. Saya akan memprovokasi. Ini bersumpah dia iblis bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengaruh dari syaitan, dari iblis, apakah itu dari jin dan manusia, itu memang akan selalu ada. Itu selalu ada. Bahkan orang sekelas Imam Ahmad saja, di akhir hidupnya pun dia didatangi oleh syaitan. Apa bentuk pengaruhnya terhadap Imam Ahmad? Dia katakan, iblis mengatakan, saya sudah menyerah, saya sudah kalah, wahai Imam Ahmad. Tapi Imam Ahmad kan tidak mau terpedaya dengan godaan iblis. Kalau dia iyakan Imam Ahmad, berarti kan dia menyombongkan dirinya. Nah, itu Imam Ahmad tahu betul loh, saya belum merasa menang. Artinya dia tetap merendahkan dirinya. Itu menunjukkan bahwa pengaruh syaitan, apakah dari jin dan manusia, itu memang selalu ada. Selalu ada. Hanya saja kita sebagai manusia tentunya harus selalu berusaha ketika ada pengaruh itu ya kita berusaha mengalihkan pengaruh itu ke yang lain. Apakah kita menyibukkan diri kita dengan yang lainnya atau dengan sholat atau bisa dipilih dari kiat-kiat tadi yang ada itu. Menyibukkan diri kita. Kemudian juga berikutnya tentunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu yang ada di tangannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga katakan mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hati saya di atas agamamu, di atas agamamu. Artinya kalau kita terpengaruh seperti itu ya segera berpaling dari situ kemudian ambil kegiatan yang bermanfaat atau yang lainnya. Itu seperti itu mungkin caranya. Baik, masih ada yang lain? Artinya jangan larut ya di dalam hal-hal yang seperti itu. Di dalam sholat kita saja kan seperti itu. Ya mungkin di antara kita tidak ada yang bisa 100% khusyuk dalam sholatnya, tidak. Tapi kadang ada saja pengaruh datang. Tapi ketika pengaruh itu datang, segera kembali, segera mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau segera ketika misalnya kita lagi sedang sholat, segera mengingat kepada sholat kita. Itu caranya seperti itu. Baik, saya kira cukup ya untuk malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.